Ya, Assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di channel ini. Dan di kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah cuplikan video, di mana video ini berasalnya dari Esra Soru, ya, di mana dia diminta untuk menjadi saksi ahli dalam persidangan Ustadz Yahya Waloni. Nah, kawan-kawan semuanya, kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu Ustadz Yahya Waloni ditangkap atas ujaran kebencian yang dia lakukan terhadap orang Kristen, di mana dia mengatakan bahwa Bible itu palsu. Ya, kita tahu bahwa Yahya Waloni sudah sering sekali menghina kekristenan. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, perseteruan antara Esra Soru dan Yahya Waloni sudah lama sekali terjadi. Bahkan Esra Soru pernah mengirimkan surat kepada pihak AWF untuk bisa diskusi bersama, untuk bisa duduk bersama dengan Ustadz Yahya Waloni, tetapi hal itu tidak pernah terkabulkan. Yahya Waloni hanya berkoar-koar di media sosial, ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada satupun pendeta yang bisa mengalahkan dia. Dia mengatakan dia adalah pakar Ibrani, dia mengatakan bahwa dia pernah menjadi rektor dan segala macam lah kebohongan-kebohongan yang dibangun oleh Yahya Waloni. Nah, teman-teman semuanya, seperti apa pernyataan dari Pak Pendeta Esra Soru? Nah, ini cuplikannya. Urusan saya jadi saksi ahlinya kasus Yahya Waloni. Jadi kita semua tahu bahwa Yahya sudah ditangkap, lalu dia harus berurusan dengan kasus hukum terkait dengan penistaan agama yang dia lakukan terhadap agama Kristen dengan segala macam tuduhan sampahnya. Nah, seperti saya informasikan sebelumnya bahwa sebelumnya saya diminta menjadi saksi ahli dalam kasus Yahya ini. Dan saya kira kalau saya diminta menjadi saksi ahli, ya mungkin cocok. Dan saya senang. Mengapa saya anggap cocok dan senang? Karena gini, kalau ada orang yang melawan Yahya, getol melawan Yahya sejak bertahun-tahun yang lampau, itu adalah saya. Ya, jadi memang ada banyak pendeta, ada banyak hamba Tuhan yang sudah menanggapi Yahya. Tapi pertama kali dan mungkin paling banyak menghadapi Yahya itu adalah saya. Sebelum Yahya setenar belakangan ini juga, ya, seri-seri videonya sudah saya tanggapi ya, sekian tahun lampau, mungkin 5-6 tahun yang lalu. Ya, bahkan saya dengan Yahya ini berulang kali dijadwalkan untuk bertemu di dalam debat, tapi ya selalu saja batal. Dan terakhir yang beberapa tahun yang lalu yang heboh cukup besar, bahkan mau debat secara besar-besaran, sayangnya sudah dijadwalkan tetapi dibatalkan oleh pihak keamanan. Juga fasilitasi selanjutnya dari lembaga Islam Abdullah Wasian Foundation itu gagal juga karena Yahya tidak bersedia. Ya. Lalu juga karena Yahya sering mengaku berkuar-kuar bahwa dia adalah pendiri yayasan atau Universitas Kristen di Papua, Indonesia di Papua, juga mantan pendeta gereja Kristen Papua. Yang membongkar semua kebohongannya, penipuan itu adalah saya. Karena saya langsung turun ke Papua. Saya langsung mendatangi Universitas Kristen Papua di Sorong sana, bertemu dengan semua pemimpin yayasan maupun juga sivitas akademika di sana, membuka semua dokumen-dokumen pendirian yayasan maupun juga universitas sejak dari awal. Dan memang tidak ada nama Yahya dan mereka tidak mengenal Yahya sama sekali. Ya, Yahya itu punya satu sekolah teologi yang ilegal, yang dia jual, ya, yang dia jual lalu dibeli, lalu setelah itu mau dilanjutkan, ternyata surat itu ilegal, jadi tidak bisa. Akhirnya ya sudah dianggap rugi. Lalu setelah itu orang yang membeli itu lalu mendirikan Universitas Kristen Papua itu, lalu oleh Yahya diklaim bahwa Universitas Kristen Papua itu dialah pendirinya. Itu omong kosong banyak, dan sayalah yang membongkar kebohongan dan penipuan dia itu. Juga saya pergi ke kantor klasis atau sinode waktu itu ya, di Sorong, gereja Kristen Papua, dan mewawancara, dan semua dokumen di sana itu acara resmi dengan semua petinggi-petinggi di sana, dan dibukalah bahwa memang Yahya tidak pernah menjadi pendeta gereja Papua. Dia hanya pernah melamar, tapi karena diminta tunjukkan ijazah teologi tidak bisa tunjukkan, ya sudah ditolak. Ya, jadi kebohongan-kebohongan Yahya itu saya yang bongkar. Lalu saya sendiri itu adalah dosen sekolah teologi dengan konsentrasi pada sistematik teologi yang karenanya berurusan juga dengan masalah Alkitab itu masih asli ataukah sudah banyak pemalsuan. Itu
Nah, itu tadi videonya kawan-kawan, dan saya rasa ini hal yang sangat menarik sekali. Ya, kenapa saya katakan demikian? Karena kalau misalnya pendeta Esra Soru menjadi saksi ahli Yahya Waloni, maka dia akan membongkar semua kebohongan-kebohongan yang dibangun oleh Yahya Waloni selama ini. Ya. Dan yang kedua, ya, bisa dikatakan bahwa riwayat Yahya Waloni akan selesai dan tamat. Ya. Bahkan bisa penggemar-penggemar dari Yahya Waloni menjadi kecewa karena terbongkarnya semua kebohongan-kebohongan yang dia bangun selama ini. Ya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, mungkin ya, hal ini bisa saja diralat oleh pihak kepolisian karena ini tidak menguntungkan bagi Yahya Waloni. Ya. Dan kalau ini terjadi, maka ini adalah kerugian besar Yahya Waloni. Ya, bisa saja hukumannya yang aturannya 1 tahun bisa ditambah menjadi 2 tahun karena semua kebohongan, ya, atau bukti-bukti yang selama ini dia katakan akan terungkap. Bisa diibaratkan bahwa Esra Soru adalah pemegang kunci rahasia, ya, dari semua pernyataan, dari semua kebohongan yang Yahya Waloni telah persiapkan selama ini. Kita tunggu saja, ya, apakah hal ini akan terjadi. Ya, saya sangat setuju kalau hal ini bisa dikabulkan oleh pihak kepolisian. Terima kasih, jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, dan komen video ini, serta aktifkan tombol notifikasinya biar setiap video terbaru dari channel ini tidak ketinggalan oleh teman-teman semuanya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.